Kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya di part 2 ini akan membahas mengenai macam-macam huruf. Sebelum membahas kepada macam-macam huruf, terus takrif kalimat, takrif fiil, isim, dan huruf. Kita ulas sedikit. Jadi yang disebut dengan kalimat itu satu lafaz yang mempunyai arti. Jadi lafaz yang mempunyai arti. Madrasah itu artinya sekolah, daftarun buku itu disebut dengan kalimat. Yaktubu itu adalah kalimat karena punya arti. Walaupun demikian punya arti. Maka nanti kalimat itu dibagi menjadi 3. Dari urutan contoh kalimat ini, seperti baris pertama itu disebut dengan isim, baris kedua disebut dengan fiil, baris ketiga disebut dengan huruf. Nah, susunan dari kalimat ini itu disebut jumlah mufidah. Karena yang disebut dengan jumlah mufidah itu adalah tersusun atau jumlah mufidah itu at-tarkibu, susunan yang mempunyai faedah yang sempurna. Atau kita sebut kalimat itu tersusun menjadi jumlah. Misalkan wa yajlisu ala kursi. Ini ada beberapa kalimat yang disusun. Maka susunan dari kalimat huwa sampai kursi itu disebut dengan jumlah mufidah karena mempunyai arti yang sempurna. Kalau kita sebut huwa, dia itu kalimat tapi belum disebut jumlah. Yajlisu dia kalimat tapi belum disebut jumlah. Tapi ketika sudah disusun huwa yajlisu ala kursi, maka bisa dipahami menjelaskan suatu kalam, yaitu laki-laki sedang duduk di atas kursi. Itu ulasan ya. Jadi yang lebih jelasnya nanti di video yang kemarin ya, di part 1 itu nanti bisa disimak lagi. Kita masuk kepada macam-macam huruf. Jadi huruf itu nanti dibagi 2. Ada harfun hijaiyun atau mabaniun. Kita ringkas dan kita mengenal ini adalah huruf hijai. Maka ada lagi harfun ma'ani. Ini disebut huruf ma'ani, huruf yang mempunyai arti. Maka disinilah huruf ma'ani dikategorikan itu disebut dengan kalimat. Karena dia punya arti. Selanjutnya nanti ketika kita sudah memahami kalimat, nanti kalimat itu dibagi menjadi 3. Sama isim, fiil, huruf. Ya. Sekali lagi, macam kalimat itu dibagi 3, isim, fiil, huruf. Apa itu isim? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan falam tuktaron di zaman. Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu arti. Falam tuktaron di zaman, tapi tidak disertai dengan waktu. Muhammadun isim. Kenapa? Muhammad ini adalah nama yang nama itu kita sudah paham tidak terikat oleh waktu. Sampai kapanpun Muhammad. Tadun juga sama, ilmidun sama, khoilun, kalbun, kitun, daftarun. Sampai asjarun, itu isim.
Nanti kita bisa menentukan ini isim, ini fiil, ini huruf, tentu ada cirinya. Maka disinilah kita mesti tahu dulu ya, ciri-ciri isim itu bagaimana sehingga kita bisa menentukan ini loh isim, ini loh fiil, ini huruf. Ya. Pertama ada al-khafdu. Maka kata lain dari al-khafdu itu ya, ketika ada kasroh di akhirnya itu isim. Al-khafdu. Contoh, bismi. Nah, itu isim. Kenapa? Di sini al-khafdu. Allahi al-khafdu. Ar-Rahmani. Ininya itu al-khafdu ya. Maliki al-khafdu. Adini al-khafdu. Kasroh nih ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat ya bismillahirrahmanirrahim, maka kita lihat di akhirnya ini. Nah, ini al-khafdu. Biar mudah lagi ketika di kasroh, nah ini al-khafdu. Dua, tanda kedua at-tanwinu. Ya. Kita lihat di akhirnya, rojulun. Seperti Muhammadun. Ini Muhammad itu adalah isim. Kenapa? Ada ciri isim di sini. Saya sebut dengan tanwin. Imro'atun. Kita lihat akhirnya. Dalam Al-Quran atau hadis. Kita membaca di hadis ada kalimat imro'atun. Tanwin. Maka ini adalah waladun pun sama. Bintun sama. Jadi pertama al-khafdu ya. Kita lihat akhirnya kasroh. At-tanwinu. Nah, ketiga al-alifu walam. Nah, nempelnya alif dan lam. Al-ustadu, al-ustadatu, at-tolibu, at-tolibatu. Ini isi. Ya. 4. Huruf jar. Min. Ada huruf min? Minallahi. Asalnya kalimatnya Allah. Ada huruf min. Karena huruf min ini adalah memajrurkan isim, menjarkan isim. Fil baiti, ila, misalnya al masjidu, didahului oleh ila, maji ila masjidi. Ala, ala kursiyi, ya. Asalnya al kursiyu, ada ala jadi ala al kursiyi. Hanya kalau kita melihat ada berapa kalimat ya, di kalimat minallah, kita jawab ada 2, min dan Allah. Ada berapakah cirinya? Gitu. Sama cirinya itu justru di sini didahului oleh huruf jar. Ya. Isim itu nempelnya alif lam dan di al-khafd kalau digabungkan dengan secara keseluruhan. Jadi biar gampang, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa kalimat? Pertama di huruf jar, kedua ismi, ketiga Allahi, keempat ar-Rahmani, kelima ar-Rahimi. Ya. Ini cara memisahkan dan biar bisa memahami yang disebut dengan kalimat dari susunan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disimpulkan, ya, ciri isim itu ada 4. Al-khafdu, at-tanwin, alif, walam, al-huruf jar. Ini huruf jar mesti dihafal, biar tahu nanti. Ya. Karena pasti huruf jar itu adalah memajrurkan isim. Nah, sebutan lain biar mudah mengkasrohkan isim. Yang asalnya doma, ada huruf jar, maka menjadi kasroh. Tapi nanti ada ungkapan yang lain lah dari pembahasan i'rab. Tapi ini sementara biar mempermudah kita. Ketika ada huruf jar, jadi fungsi huruf jar itu adalah mengkasrohkan isim. Contoh, Allahu, anggap saja min belum ada. Maka ketika dimasukkan min menjadi minallahi. Nah, di sini yang mesti dihafal itu. Huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, alamu. Kita ulangi lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, alamu. Lagi.
in, ila, an, ala, fi, ruba, alba'u, alkafu, alamu. Inilah fungsi dari huruf jar ini yang biar mudah dipahami. Sementara huruf jar itu adalah untuk mengkasrohkan isim. Jadi kalau kita membaca ya, menemukan ada min ya. Jangan ragu lagi, ini pasti isim ya. Ila di depannya pasti isim. Jadi yang ketika ditanya minan nasi, mana isimnya? Min, bukan ya. Tapi min ini adalah memberitahu kepada kita bahwa di depannya itu isim. Sekali lagi, jadi min ini ketika ditanya ini apa? Huruf jar. Betul. Isim, bukan ya. Jadi kalimatnya min ini adalah memberitahu bahwa di depannya itu adalah itu barangkali ya. Nanti kita masuk kepada part ketiga pembahasan fiil. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dimurojaah kembali ya. Jadi part 1 dan part 2. Dan bahasa Arab itu nahwu shorof harus sering dipraktekkan di dalam Al-Quran atau hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.